Ush, Ngelamun. Gus. Ngelamun apaan? Galau banget sih. Pagi-pagi juga. Iya, galau Gus. Emang kalau lagi galau, segalau-galaunya. Kayak galau Habis mulu. gimana? Ada apa toh? Lagi jadi orang kaya. Sombong amat. Orang kaya. Nggak punya duit galau. Kaya juga galau. Gimana sih? Dulu nggak punya duit, itu angan-angannya setinggi langit. Terus? Pengen ini, pengen itu. Pengen bla 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 gitu. Dan satu hal, kepingin kayak orang-orang kaya pada saat dia pada kurban gitu. Di hati pengen juga. Iya, ya kan sekarang sudah kaya. Itu galaunya Gus. Ya galaunya kenapa? Sayang. Sayang sama uangnya? Aduh, Bos Qasim gimana sih bos? Kalau kemarin lagi nggak punya, pengen. Sekarang sayang. Emang mau diapain? Mau dibuat apa emang ceritanya? Ya, Uangnya. beli rumah udah. Kepinginnya sih nambah lahan gitu. Karena invest di lahan itu kan lebih menguntungkan untuk sekian tahun ke depan. Oh gitu. Jadi kalau korbannya ntar dulu itu maksudnya apakah itu menyalahi aturan yang sudah diterapkan itu bagaimana itu Gus? Ini ya. Tapi itu kan kemarin sebatas angan-angan Gus. Angan-angan dan pemikiran aja loh. Pengen toh? Iya pengen, dia pengen sekali. Siapa sih yang nggak pengen? Iya, paham. Ya memang sudah menjadi apa ya? Tabiat manusia. Kalau sedang lagi nggak punya, kalau misal saya punya uang, saya bisa sedekah banyak, bisa ikut kurban. Iya, bang. Emang kayak gitu. Tapi kalau sudah punya, sayang, mending dikembangkan. Kayak gitu. Iya. Seperti itu. Investkan. Ya itu penyakitnya orang kaya. Ujiannya orang miskin yang menjadi kaya. Seperti itu. Makanya dulu kenapa kok ada sahabat Nabi, bukan Nabi Muhammad, itu yang disebut Korun, itu dulu kan orang soleh itu. Iya, pernah dengar ceritanya. Iya. Tapi setelah kaya dia lupa daratan, lupa lautan, lupa udara mungkin. Mati dong Gus. Ya, artinya gini, sama kondisinya. Ketika miskin itu pengen berbuat banyak hal dengan kekayaannya, karena dia miskin kan, begitu kaya malah terlena. Seperti itulah. Ya, memang untuk masalah kurban itu memang tidak wajib. Itu memang sunnah. Tapi sunnah yang sangat ditekankan, dianjurkan. Apalagi kalau punya uang. Malulah pada saat kurban itu kan nggak semua yang kurban itu orang kaya loh. Ada yang ceritanya nabung seminggu 10.000, 10.000. Ada yang arisan. Itu mereka bukannya orang kaya. Itu orang miskin yang ingin berkurban dengan cara dia bisa seperti apa. Iya. Nah dulu Bos Qasim pada waktu miskin, kan nggak sampai seperti itu. Kepingin melihat tapi mereka kan sekarang ada uang kan. Alhamdulillah. Tapi nggak harus arisan, nggak harus nabung mingguan. Ya udah. Ceritanya kan kemarin gini Gus, baru dapat ganti untung ya. Itu yang perkara. Ganti untung.
Iya, yang pekarangan yang utara rumah itu kan kena tol. Oh gitu. Ya ya ya. Ya. Jadi kita ngobrol sama istri sama keluarga, mendingan untuk nambah invest aja gitu. Oh gitu. Nah yang jadi galau kan itu sebenarnya. Saya turutin keluarga atau apa yang pernah saya terlintas di pikiran saya itu saya jalankan sekarang mumpung ada uang kan gitu. Ya. Tapi kalau nggak sepengetahuan ya salah ibu negara, istri, nggak Ya. mungkin bisa. Yang jadi galau kan itu, Bos. Ya artinya gini lah. Kita dulu dapat rezeki juga nggak disangka-sangka kan. Iya, nggak Tiba-tiba ngira gitu. bukan ganti rugi malah ganti untung. Ini untung. Ya kan? Itu istri harus paham. Kita tuh dikasih rezeki lebih banyak dari harapan. Bukan ganti rugi tapi ganti untung. Dan kurban itu harga berapa sih paling? Kan nggak banyak. Tol itu kan bisa sampai M loh. Iya, alhamdulillah. Ya, artinya kalau cuma ngeluarin uang segitu tok kok nggak sampai rela mengeluarkan. Udah saya mau jujur aja, sampean pelit. Yang nggak pelit gimana? Oh iya, sampean nggak pelit, cuma takut istri gitu ya. Ya betul, itu dia. Ya tinggal dipahamkan aja lah. Itu kalau masalah Bos Kasim memahamkan istri itu masalah rumah tangga, saya nggak ikut campur, ya kan. Tapi kalau masalah hukumnya memang kurban itu tidak wajib. Tapi ketika kita punya, apa salahnya kita berkurban? Dan itu juga perlambangan untuk mengorbankan hawa nafsu kita. Yang dikorbankan hewan. Iya. Di manusia ini kan ada nafsu-nafsu hewani. Seperti itu. Nafsu makan pengen yang enak-enak. Iya. Nafsu binatang itu kan. Kita kurbankan lewat simbol berkurban itu. Apalagi, nah, saya tambah nih pembahasan ini. Apa Gus? Kalau kurban itu kan sunnah. Sunnah, ya. Mas Kasim dapat ganti untung. Umroh sekalian. Iya ya. Istri mau nggak tapi? Ya barangkali mau. Mau kan anggap aja jalan-jalan syariah. Gitu. Iya, ya kan? Jalan-jalan syariah. Syariah. Ya, dan jangan salah juga, sebenarnya hukum umrah itu, Mas Kasim tahu hukumnya umrah, sunnah apa wajib? Sunnah. Nah, kebanyakan orang kita nganggap umrah itu sunnah. Tapi sebenarnya kita yang di kalangan Imam Syafi'i memang ada dua pendapat. Tapi yang lebih yang lebih diakui kebenarannya oleh jumhur ulama, umrah itu wajib. Wajib. Artinya apa? Oh mungkin haji kita nggak punya uang, nabung itu sudah kendala. Kemudian jumlah kuota nunggu bertahun-tahun itu juga kendala. Iya. Tapi berbeda dengan umroh. Umroh asal ada uang bisa berangkat. Nah, saran saya barangkali istrinya mau diajak jalan-jalan. Ayo jalan-jalan syariah umroh itu wajib. Gitu. Umroh ya. Nanti uangnya bisa disisihkan untuk berkurban juga. Sebelum berangkat kan ambil uang tuh buat sanggup ke Mekah Madinah. Ambillah sedikit untuk berkurban, bisa. Kan nggak harus berapa ekor gitu, satu aja juga boleh kan? Itu cukup, itu cukup satu. Yang penting niatnya ikhlas berkorban gitu ya. Ya itulah manusia itu seperti itu. Ketika tidak punya, banyak orang miskin yang ingin ke tanah suci, yang paling kecil ingin berkurban, ngumpulin 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 tiap minggu, ada yang arisan. Itu mereka orang-orang miskin. Tapi orang-orang kaya malah cuek. Atau orang miskin yang punya keinginan belum tercapai, kemudian menjadi orang kaya baru, OKB, orang kaya baru, itu malah lupa. Sebenarnya kalau saya nggak lupa, Gus. Tapi gini, melupakan enggak, karena memang itu dari hati, terus terlihat di pikiran juga. Suatu saat ada rezeki, saya seperti mereka bisa gitu berkorban lah. Tapi dengan adanya ganti untung ini, kan semua banyak
berkepentingan nih keluarga nih. Ya, ya, ya. Saya yang A begini, yang B begini, yang C begini, kan gitu. Ya. Sedangkan niat saya belum saya utarakan nih. Kalau saya utarakan bertolak belakang lagi dengan misi mereka kan gitu. Ya, coba dulu lah kasih pengertian gini. Sebelum kita dapat ganti untung, kita nggak punya apa-apa. Iya, Setelah dapat ganti untung, kita punya banyak. Ya kan? Artinya apa? Ketika dikeluarkan sedikit, nggak mungkin habis. Toh walaupun habis, kita udah biasa kapan-kapan nggak punya gitu loh. Iya kan? Kan gitu. Ya jangan habis juga kali gitu. Ya jangan, ya. Dan insya Allah sudah pasti berkurban itu akan berganti berkali lipat. Apalagi untuk umroh, untuk haji itu wajib. Iya. Ya itu hubungannya dengan pengertiannya aja lah sama keluarga. Dan satu lagi ya, saya pernah itu dapat wejangan dari guru saya kan. Kalau ada niat baik dan kita mampu, saya mau begini, kita mampu. Nggak jadi, ntar ada yang lain lagi, niat lagi, nggak jadi lagi. Kalau sampai ada 3 perkara niat baik yang nggak jadi, itu bahaya. Bahaya Gus? Iya, nanti bisa dapat cobaan lah. Itu wejangan dari guru saya. Jadi memang niat baik itu sebaiknya segera dilaksanakan. Mudah-mudahan makasih nanti sama istri, keluarga setuju, cocok, siap dan mendukung. Coba saya diskusikan lagi gitu ya. Iyalah, kan belum didiskusikan belum. Jadi jangan galau dulu, ngomong aja dulu. Enggak seberapa banyak. Oke. Terima kasih atas sharingnya. Iya. Artinya ini juga boleh juga nanti kita bahas di keluarga. Ini rokok apa nih? Tani Maju. Rokok rempah ini. Oh. Lama sih. Lumayan halus. Nanti nyicip